Halo semua, perkenalkan saya Abuy. Saya yang akan membawa Anda untuk menikmati cerita-cerita seram yang nyata dan bisa terjadi di sekitar kita. Maka dari itu kencangkan sabuk pengaman kalian, karena kalian ada di channel Pengendara Malam. Aku tak pernah percaya pada mitos atau pantangan saat mendaki gunung. Bagiku, gunung adalah tempat indah yang hanya menunggu untuk ditaklukkan. Namun, pendakianku ke Gunung Lawu mengubah segalanya. Namaku Raka, aku adalah seorang pendaki berpengalaman yang sudah menaklukkan banyak puncak gunung di Indonesia. Dan kali ini, aku berencana mendaki Gunung Lawu bersama 3 temanku, Bayu, Dita, dan Reza. Sebenarnya aku sering mendengar cerita seram tentang gunung ini, tetapi aku menganggapnya hanya sebagai mitos belaka. Gunung Lawu sendiri terkenal dengan pantangannya. Jangan mendaki dalam jumlah ganjil. Jangan memakai pakaian hijau, dan jangan mengambil apapun dari gunung, bahkan sekecil batu. Mitos ini berasal dari kisah tentang pasar setan dan makhluk-makhluk gaib yang dipercaya menghuni gunung. Konon, mereka bisa menyesatkan pendaki yang melanggar pantangan dan membawa mereka ke dunia lain. Saat itu hari Rabu, kami tiba di base camp Cemoro Sewu pada pagi hari yang cerah. Setelah mengurus perizinan atau simaksi dan berbincang dengan beberapa pendaki lain, kami pun mulai menyusun barang bawaan. Sebenarnya dari awal tiba di base camp, aku sudah ada perasaan yang tidak biasa, namun aku abaikan. Karena aku pikir ini hanya karen, aku kurang tidur setelah menempuh perjalanan dari kota kami ke base camp. Jalur awal pendakian ini berupa tangga batu yang tertata rapi, dikelilingi hutan pinus yang meneduhkan. Perjalanan menuju pos pertama berjalan lancar. Kami menempuh jalur yang sedikit menanjak, melewati beberapa jembatan kayu kecil dan aliran sungai jernih. Setelah sekitar 2 jam berjalan, kami pun tiba di pos 1, sebuah area terbuka dengan pondok kecil yang digunakan sebagai tempat istirahat. Kami mengisi ulang air minum, memakan cemilan, dan membuat kopi untuk sekedar melepas lelah. Lalu selang 20 menit kami pun melanjutkan perjalanan. Dari pos 1 ke pos 2, jalur mulai lebih menantang. Tanah berubah menjadi berbatu dengan tanjakan yang lebih curam. Kami harus beberapa kali berhenti untuk mengatur napas. Saat melewati hutan bambu, suasana pun mulai terasa berubah, terasa lebih sunyi, seolah-olah ada yang sedang mengawasi perjalanan kami. Tak lama berselang suara-suara aneh mulai terdengar di telingaku, namun aku tidak bercerita kepada temanku karena khawatir mereka akan takut untuk melanjutkan pendakian ini, dan konon bila kita mengalami sesuatu fenomena saat mendaki sebaiknya jangan ceritakan saat masih berada di atas, maka dari itu aku memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Di pos 2, kami memutuskan untuk makan siang. Suasana di sini cukup damai, meskipun beberapa pendaki lain memperingatkan kami untuk tidak berisik. Mereka berkata bahwa tempat ini sering membuat orang merasa kehilangan arah jika tidak berhati-hati. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 adalah yang paling melelahkan. Jalurnya licin dengan akar-akar pohon besar yang mencuat dari tanah. Kami harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Dan saat hampir sampai di pos 3, kami semua mencium aroma aneh, seperti bunga melati yang sangat menyengat. Kami pun saling berpandangan, terlihat Dita mulai merasa tidak nyaman, dan kami memutuskan untuk mempercepat langkah. Udara mendadak menjadi lebih dingin, diikuti suara-suara aneh semakin jelas. Kami bahkan mendengar langkah kaki yang bukan berasal dari kami sendiri. Pos 3 adalah tempat terakhir sebelum puncak
dan kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sini. Malam tiba lebih cepat dari yang kami duga. Kami memutuskan untuk bermalam di sebuah area perkemahan yang cukup lapang. Saat tengah berbincang, tiba-tiba kami mendengar suara langkah kaki di sekitar tenda, hingga kami bisa merasakan getaran, hentakan dari langkah tersebut. Reza pun menyorotkan senter ke sekitar tenda, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu terus terdengar, semakin dekat ke arah tenda, lalu menghilang seketika. Mungkin cuma suara binatang, gumamku dalam hati, meskipun ada sesuatu yang terasa aneh. Pukul 2 dini hari aku terbangun karena suara seseorang memanggil namaku. Raka, Raka. Suaranya seperti berasal dari kejauhan, tetapi jelas terdengar. Aku keluar tenda dan melihat Bayu berdiri mematung menghadap hutan. Matanya kosong. "Bayu, ngapain di situ?" tanyaku. Namun, ia hanya diam. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia berbisik. Dia memanggil kita, dia ingin kita ikut. Aku merinding dan segera menarik Bayu masuk kembali ke dalam tenda. Ketika aku menoleh, aku melihat bayangan tinggi berdiri di tepi hutan, mengawasi kami. Namun, begitu aku berkedip, sosok itu menghilang. Keesokan paginya, Bayu tampak pucat dan tak banyak bicara. Kami melanjutkan perjalanan menuju puncak, yang hanya berjarak sekitar 1 jam perjalanan. Namun, suasana semakin mencekam. Udara terasa lebih berat, dan suara hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Saat hampir sampai di puncak, Dita berteriak, "Astaga, siapa itu?" Kami menoleh dan melihat sosok samar berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tidak jelas, tetapi auranya mengerikan. Ketakutan, kami segera mempercepat langkah. Namun, Reza tiba-tiba berteriak, "Dita, batu itu jangan dibawa." Aku menoleh dan melihat Dita menggenggam sebuah batu kecil. "Aku cuma ambil 1, ujarnya. Namun, saat ia menjatuhkan batu itu, suara langkah kaki bergema di sekeliling kami. Hembusan angin tiba-tiba berubah menjadi desisan tajam di telinga kami. Seolah-olah ada sesuatu yang marah. Kami berlari tanpa menoleh. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikuti kami. Bayu mulai bergumam hal-hal yang tak bisa dimengerti. Aku dan Reza harus memapahnya turun. Saat akhirnya kembali ke desa, seorang tetua menatap kami dengan sedih. "Kalian pasti melanggar pantangan." Kami tak pernah menceritakan secara rinci apa yang terjadi. Sejak hari itu, Bayu menjadi pendiam dan sering melamun. Terkadang, ia berbisik di tengah tidurnya, menyebut nama seseorang berulang kali. 1 bulan berlalu dan Bayu menghilang. Kami mencarinya kemana-mana, tetapi tak ada yang tahu kemana dia pergi. Hingga suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpiku, Bayu berdiri di puncak Lawu, tersenyum kepadaku. Aku akhirnya kembali ke sana, katanya dengan suara pelan. Keesokan harinya sebuah berita datang. Seorang pendaki menemukan jejak kaki menuju jurang di Gunung Lawu, tetapi tidak ada tanda-tanda tubuh di sekitarnya. Bayu benar-benar menghilang. Aku menatap ke arah gunung itu dengan hati bergetar. Aku tahu, meski raganya tak ditemukan, jiwanya mungkin telah kembali ke panggilan yang sejak malam itu memanggilnya. Aku hanya bisa berharap di dunia lain yang tak kasat mata, Bayu akhirnya menemukan ketenangan. Aku tak lagi meremehkan mitos gunung. Sejak pendakian itu, aku tahu bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak kita tantang. Ada sesuatu di Gunung Lawu yang lebih dari sekadar legenda. Sesuatu yang masih mengintai, menunggu mereka yang berani melanggar pantangan. Oke, itu dia ceritanya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan, silahkan kirim email yang ada di deskripsi. Baiklah, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa bantu isi bensin pengendara ini dengan like, share, dan subscribe agar kami cepat membuat kisah berikutnya.